Shalom saudara, kita jumpa lagi untuk masuk dalam pengajaran hati manusia bagian yang kelima. Temanya adalah respon hati yang ragu-ragu. Ini respon yang ketiga. Hati yang sudah disadarkan oleh Roh Kudus sebenarnya cenderung untuk percaya dan bertobat. Tetapi hati yang ragu ini biasanya kemudian bimbang, disertai kekhawatiran, menyelimuti keputusan-keputusannya. Nah, tampaknya dia menerima Kristus tapi ragu-ragu. Hatinya diselimuti oleh tabiat duniawi. Orang ini digambarkan oleh Alkitab membangun hidupnya di atas kayu, rumput kering dan juga jerami. Dan bila diuji, tidak tahan uji pada akhir zaman. Orang ini penuh keraguan-raguan dan kekhawatiran. Dan itu orang seperti ini biasanya mengejar kekayaan. Mengikut Kristus karena diiming-imingi berkat. Ketika berkat itu tidak diterima, nah ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu. Jadi sepertinya menerima Kristus itu yang dikejar berkatnya. Ketika itu belum nampak, bingung dia. Orang ini juga digambarkan sebagai orang yang suka menoleh ke belakang. Seperti istri Lot menjadi tiang garam. Orang seperti ini juga digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Nah, ketika ujian tiba, ambruklah rumahnya, alias binasa. Orang yang seperti ini tidak punya firman Tuhan di dalam hatinya. Biasanya malas membaca firman Tuhan. Jadi kalau saudara termasuk orang yang malas membaca firman Tuhan dengan alasan apapun, saudara ada di kategori ini. Tampak menerima Kristus tapi ragu-ragu. Ya. Alkitab tertutup. Alkitab ada sih di rumah tapi enggak dibaca. Ada sih di HP tapi enggak pernah dibuka untuk dibaca. Nah, orang seperti ini saudara disebut adalah orang yang suam. Orang yang suam itu dimuntahkan oleh Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 16. Di dalam kitab Lukas atau Matius dikatakan, banyak orang nanti pada akhirnya berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi tidak akan masuk surga. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Allah hanya mengenal orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, saudara, siklusnya seperti ini. Sama, hati yang berdosa, diberitakan Injil, tampak menerima, tapi ragu-ragu. Dan kemanakah orang ini kalau dia meninggal? Iya, neraka. Alkitab memberikan binasa, dimuntahkan. Seperti orang yang menoleh ke belakang, atau orang yang membangun rumah di atas pasir yang pasti hancur. Itu semua adalah lambang-lambang kebinasaan. Dan ini biasanya banyak orang Kristen ada di sini. Saudara, kalau saudara termasuk di sini, ayo bertobat sebelum waktu habis. Ini sasarannya biasanya orang KTP Kristen. KTP saja Kristen, tapi kelakuan tidak Kristen. Jadi Tuhan menyerukan melalui renungan ini, melalui pengajaran ini, bertobatlah.
Kita lihat kematian orang yang seperti ini. Wahyu 3 ayat 16. Kamu tidak panas, kamu tidak dingin. Bagusnya kalau kamu panas atau dingin. Aku akan memuntahkan kamu. Muntah artinya dibuang. Dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Penuh dengan belerang. Dibuang ke dalam siksaan yang kekal. Dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Dibuang ke tempat ratapan dan kertak gigi. Dibuang ke tempat api yang kekal. Yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebenarnya tidak disediakan untuk manusia. Tapi kalau manusia melawan, manusia tidak mau menerima penyelamatan dari Allah, ya di sini tempatnya. Dibuang ke lautan api tempat iblis nabi palsu disiksa siang dan malam. Saudara, manakah gambaran hati saudara? Hanya ada satu yang benar, yaitu hati yang dilahirkan baru. Kalau saudara masih dalam kegelapan, bukakan hatimu bagi Injil Allah. Jangan menolak kalau Injil diberitakan. Sama seperti saudara sekarang mendengar kebenaran ini, jangan menolak. Perbaiki. Beri hatimu kepada Kristus. Hanya hati yang seperti inilah yang akan membawa saudara kepada hidup yang kekal. Hati yang sudah dibaharui, ini yang akan masuk surga. Yang lain semua ujungnya neraka. Jadi saudara harus memilih selama masih hidup. Tentukan pilihan saudara. Siklus hati yang menerima Injil adalah hati yang diberikan baru. Ujungnya sorga. Siklus hati yang menolak, ujungnya adalah neraka. Iblis bertambah banyak. Siklus hati yang tidak setia atau ragu-ragu, tampak sih terima Kristus. KTP sih Kristen, tapi kelakuan gak Kristen. Saudara dibuang nanti. Ujungnya neraka. Jadi saudara, dari semua pengajaran hati ini, perhatikan. Apabila saudara sudah pada posisi yang benar, bersyukur. Ketika saudara memahami posisi saudara, ambil tindakan. Kalau saudara belum bertobatlah. Kalau saudara sudah lahir baru, beri pelanjutan diri saudara untuk didewasakan, dimuridkan. Cari partner, cari teman. Jangan jadi orang Kristen menyendiri. Saudara tidak bisa menyendiri. Itu sebabnya Tuhan hadirkan gereja. Tuhan hadirkan keluarga. Ayo berkomunikasi dengan keluarganya. Jangan suam, karena ujungnya saudara akan binasa. Kita harus berbuah. Ya. Andai kata tadi saudara pada posisi menolak, ayo bertobat. Kalau ragu-ragu, ayo bertobat. Ini kesempatannya. Inilah maksudkan pengajaran ini saya sampaikan. Apapun respon manusia, Injil Kristus harus tetap diberitakan. Dan melalui media ini, saya bersyukur Injil ini akan didengar oleh banyak orang. Injil harus didengar dan diberitakan kepada segala bangsa, barulah akan tiba kesudahannya. Semua telinga harus mendengar Injil Allah yang menyelamatkan. Celakalah jika tidak memberitakan Injil. Celakalah saudara yang sudah diselamatkan, yang tidak mau memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya melepaskan pengajaran online ini dengan doa dan tangan Allah yang perkasa menyertai dan memberkati saudara yang melakukannya. Amin.